Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden berikutnya yang muncul dari konvensi Partai Nasdem dan dideklarasikan oleh gabungan partai yang mendukungnya, yaitu PKS dan juga Demokrat. Nama Anies tentu tidak asing bagi publik karena posisinya yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies seringkali diasosiasikan sebagai baca pres yang datang dari kubu luar istana dan menjadi antitesa Presiden Joko Widodo. Anies pernah to the point kepada saya usai namanya dicapreskan. Pak Anies, kita to the point aja Pak. Yuk, kita langsung bicara tentang peristiwa yang terjadi kemarin. Itu tentu peristiwa besar secara politik untuk Pak Anies Baswedan ya. Saya yakin sebetulnya begini, publik dan juga banyak orang sudah mengendus aroma bahwa Pak Anies Baswedan itu akan di-endorse oleh Partai Nasdem, oleh Pak Surya Paloh sudah sejak lama begitu. Dan akhirnya kemarin terang benderang. Itu prosesnya bagaimana Pak sampai akhirnya Pak Anies bisa melakukan peristiwa politik kemarin itu? Ya. Begini, sebenarnya kalau proses pengambilan keputusan, proses nominasi itu semua dikerjakan di dalam partai politik. Oleh Nasdem. Dan saya menghormati sekali proses itu. Saya sampaikan pada bulan Juni kemarin, pada saat Partai Nasdem menominasikan, pada waktu itu mereka menyampaikan, saya sampaikan terima kasih, ini sebuah kehormatan, dan mereka sangat fair menyampaikan bahwa Pak Anies kami akan menominasikan, tapi bukan kami akan memilih Anda. Kami nominasikan 3 nama, dan saya bilang terima kasih bahwa saya dapat kehormatan untuk berada di dalam tempat itu. Nah, kemudian mereka berproses di dalam. Nah, proses di dalam saya fokus di Jakarta. Dan memang betul-betul begitu. Jadi, saya menghormati sekali apa yang dilakukan oleh Bang Surya. Karena beliau menjaga proses tatanan itu. Dan saya pun mendapatkan kabar perkembangan ya sesuai dengan waktunya. Jadi saya tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Tapi dari informasi yang kita dapat, sebetulnya dialog komunikasi antara Pak Anies dan Pak Surya Paloh dilakukan sudah jauh sebelum bulan Juni. Oh, kalau komunikasi dialog itu rasanya sejak 2006 ya. Jadi bukan baru kemarin gitu. Jadi jangan dibayangkan saya seperti baru kenal Pak Surya Paloh kemarin gitu. Saya di 2006, 2007 bersama-sama. Saya bahkan saya pernah menjadi host program di Metro TV namanya Save Our Nation. Oh ya, saya ada di situ. Jadi ada di situ waktu itu. Jadi maksud saya interaksi itu saya bersyukur berkomunikasi baik, dan Bang Surya Paloh ini menyampaikan juga diskusi beliau menempatkan pemikiran, gagasan tentang Indonesia, kenegaraan itu di atas kepentingan partisan. Itu diungkapkan dalam diskusi. Karena itu membuka diri untuk mengundang mereka-mereka yang disebut sebagai putra-putri bangsa. Bukan hanya putra-putri partai. Dan Partai Nasdem memiliki keterbukaan itu bukan hanya sekarang di dalam konteks pilpres atau pilpres sebelumnya, di pilkada, baik bupati, wali kota, gubernur, itu rekodnya begitu. Nah, betul, saya sering komunikasi, sering diskusi, tetapi beliau menjaga sekali yang namanya adab itu, etika. Maksudnya bagaimana? Jadi beliau tidak pernah menyampaikan bahwa saya akan mencalonkan, saya akan memilih Anies, tidak pernah. Diskusinya diskusi tentang bangsa Indonesia, tentang tantangan kenegaraan, masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Jadi lebih seperti tukar pikiran terkait tema-tema keindonesiaan, tema-tema kenegaraan, tema-tema demokrasi, tema-tema persatuan, tema-tema tentang kemajuan untuk negeri. Jadi diskusinya itu diskusi yang komprehensif, bukan berbicara tentang nanti akan melakukan ini, saya lakukan apa, Pak Surya, sama sekali tidak. Kalau boleh saya katakan, level percakapannya itu sudah jauh lebih kompleks daripada sekedar hitung-hitungan elektabilitas. Walaupun faktor itu menjadi salah satu nah, itu mungkin di dalam Partai Nasdem, dan saya bersyukur bahwa
yang diperhatikan adalah yang senyatanya sudah dikerjakan, track record. Dan itu juga yang sering saya sampaikan. Kami di Jakarta sudah 5 tahun nih. Jadi saya selalu jawab apapun pandangan, opini tentang saya, tentang yang dikerjakan, itu saya selalu jawab dengan kenyataannya. Jadi pernyataan tidak dibalas dengan pernyataan, tapi pernyataan dibalas dengan kenyataan. Nah, saya bersyukur bahwa Bang Surya Paloh, Nasdem itu melihat kenyataan yang ada di Jakarta, kenyataan yang sesungguhnya dikerjakan, kenyataan yang sesungguhnya dihasilkan, bukan sekedar pernyataan-pernyataan. Orang yang mendukung begini, sebetulnya pencapresan itu bukan tentang elektabilitas. Harapannya adalah para capres-capres ini bicara tentang gagasan. Ke depan itu mau seperti apa, Pak? Ini saya kasih ruang, Pak. Pak Anies Baswedan sebagai baca pres dari Partai Nasdem. Gagasan besar sebetulnya akan dibawa oleh seorang Anies Baswedan itu apa sih? Gini, gagasan itu penting, tapi rekam jejak lebih penting. Anda bisa mengarang menceritakan gagasan itu, dan orang bisa terpesona dengan gagasan yang Anda karang. Yang mengarang tidak perlu membuktikan, yang mendengarkan tidak bisa pula membantah. Itu masa depan kok. Apa yang sudah Anda kerjakan? Bagaimana mengerjakannya? Apa hasilnya? Selama perjalanan hidupnya, waktunya dihibahkan untuk apa? Ngurus diri sendiri. Untuk melakukan A, B, C, D, F, G. Saya tidak saya sebut, kalau sebut nanti bisa dianggap bias. Silakan lihat rekam jejaknya. Menurut saya pemilih perlu diajak melihat rekam jejaknya. Rekam jejak itu menjadi prediktor terbaik atas besok yang mau dikerjakan apa. Rekam jejak itu. Jadi memiliki visi, memiliki rencana itu baik. Tetapi itu harus ditopang dengan rekam jejak yang jelas, karya yang konkret, gagasan yang terlaksanakan dengan baik. Nah, saya sampaikan Jakarta. Jakarta itu ada karya, belakangnya ada narasi, sebelumnya ada gagasan. Jadi tidak ada karya di Jakarta ini tanpa gagasan. Tanpa narasi, nah ada. Kita bangun public transport di sini. Gagasannya apa? Gagasannya satu. Nih, mengurangi biaya hidup di Jakarta. Karena transportasi di Jakarta itu bisa 30% pembiayaan hidup. Yang kedua, meningkatkan interaksi antar warga. Kita ini naik kendaraan pribadi, nggak berinteraksi satu sama lain. Dari rumah ke tempat kerja sendiri-sendiri. Meningkatkan interaksi. Yang ketiga, membangun perasaan kesetaraan. Di kendaraan umum, Anda CEO, Anda pengangguran, Anda pejabat, Anda itu antrinya sama, kartunya sama, tempatnya sama, duduknya sama. Oke? Itu sesuatu yang baru, karena kita terbiasa dipisah-pisah. Bahkan kalau mau parkir naik mobil aja, kalau punya uang bayar valet, nggak punya uang parkir sendiri, nggak punya uang lagi naik motor. Betul nggak? Tanpa terasa kita tuh tersegregasi. Jadi gagasan di balik pembangunan karya namanya public transport adalah mempersatukan. Nah, ini yang saya maksud dengan apa yang sudah dikerjakan. Nah, kami di Jakarta mencoba melakukan itu. Dan itulah yang sekarang saya tawarkan. Bukan hanya menawarkan apa yang mau dikerjakan besok. Ini loh yang sudah dikerjakan. Bila diberikan amanat untuk mengerjakan urusan-urusan lain di depan, apapun itu, maka pola yang sama yang akan dibawa. Ada karya, ada gagasan. Tapi kan masalah Jakarta dengan masalah Indonesia berbeda jauh, Pak. Tentu. Artinya orang tetap harus melihat apa yang akan Bapak lakukan untuk Indonesia, bukan hanya Jakarta. Tentu. Metodenya bisa jadi sama. Masalahnya beda-beda. Metodenya sama, ya. Masalahnya yang berbeda. Ya. Jadi metodenya bisa, metode berpikirnya, cara menyelesaikannya, solusinya itu caranya bisa jadi metodenya sama. Kan ujungnya kita ini mau menyelesaikan masalah yang ada, mau membuat kebaruan untuk peningkatan, mau menunaikan rencana republik yang tertuang dalam konstitusi. Jadi poin saya adalah visi misi penting, bukti karya itu penopangnya. Kalau hanya visi misi saja, maka a man of nobody, of no experience, of no track record bisa step in dengan segala macam rencana ke depan. Nah, itu ditopang. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana untuk Indonesia? Kita coba nanti bahas lebih jauh.
Bapak hubungannya dengan Bapak Presiden gimana sih Pak? Sejauh ini? Baik-baik saja. Kalau kita perlu berjumpa, kemudian saya di Jakarta ini perlu dukungan dari pemerintah pusat, saya lapor Pak Presiden. Selalu diberi waktu, selalu disegerakan juga beri waktunya. Lalu saya lapor urusan-urusan di Jakarta yang perlu dukungan oleh Presiden dan selalu didukung. Ya. Ini tadi saya ceritakan Jaklingko itu mengintegrasikan transportasi. Salah satunya adalah mengintegrasikan dengan stasiun-stasiun. Saya lapor Pak Presiden, Pak Presiden, ini kita harus mengintegrasikan antara kendaraan umum dengan stasiun-stasiun kereta api. Malah beliau bilang, iya saya ingat ini masalah ini zaman waktu saya jadi gubernur. Didukung, dipanggil BUMN, dipanggil kereta api, didukung. Kita mau menyelenggarakan Formula E, sama. Lapor juga Pak Presiden. Dari mulai awal. Jadi banyak, menurut saya gini, banyak dari kita ini yang mungkin imajinasi, spekulasi. Jadi bahwa di media atau publik melihat bahwa Pak Anies dan Pak Jokowi itu berseberangan dalam hal politik Pak ya, itu spekulasi Pak ya? Kita tidak bisa melarang, tidak bisa mengharuskan, tidak bisa mengatur pikiran orang. Yang penting bagi saya adalah bahwa kami berkomunikasi sifatnya profesional dan saya adalah gubernur. Saya itu bukan kontender pilpres kapanpun juga. Saya kan bukan. Saya ini gubernur, bawahannya presiden. Jadi kenapa jadi bawahan sama atasan tidak ditempatkan sebagai bawahan dan atasan? Saya itu bawahan presiden. Ya bacaan politik Pak yang ada di publik kan seperti itu sekarang. Ada juga bacaan bahwa nanti 2024 yang penting pokoknya jangan Pak Anies punya tiket gitu. Pasti Bapak juga tahu, pasti Bapak baca juga gitu. Iya, saya juga tidak tahu siapa yang mengatakan itu. Jadi saya juga tidak mau berkesimpulan itu kata A, B, C, saya nggak tahu. Gitu. Tapi Bapak mengetahui kan bahwa ada diskursus itu di luar. Gini, diskursus itu bisa terjadi walaupun tidak ada barangnya. Bisa sekali. Dan saya di Jakarta ini sering mengalami urusan yang kecil bisa jadi gedenya nggak kira-kira. Kenapa? Jadi trending topik kan aja. Padahal sementara urusan besar bisa jadi nggak kelihatan. Ini saya contoh nih, Mas Prabu. Teman-teman Pemret, saya ajak ke JIS. Udah agak lama sih, ini bulan Maret lah. Waktu datang ke JIS itu mereka bilang, waduh Pak Gub, ada barang segede gini, kita nggak pernah sadar di Jakarta ada barang segede gini gitu. Dan saya komentar saya gitu, iya Mas, di Jakarta ini kadang-kadang barang yang besar nggak kelihatan, barang yang kecil juga yang gedenya luar biasa. Contoh nih, underpass, ada besi yang copot, itu bisa trending topik. Itu besi bawah itu lepas, bisa trending topik. Jadi maksud saya, kalau sesuatu itu ramai dibicarakan, bukan berarti dia penting. Bukan berarti dia benar, bukan berarti dia faktual. Ya dia ramai dibicarakan saja. Dan saya merasakan sekali di Jakarta ini urusan-urusan mendasar seringkali tidak ramai dibicarakan. Tapi urusan-urusan tak mendasar seringkali malah lebih meriah untuk dibicarakan. Pak, karena Bapak kan sudah jelas yang menyatakan akan menerima pinangan sebagai baca pres begitu. Saya pasti akan nanyakan tentang kriteria cawapres. Apalagi kemarin ada statement dari Pak Anies bahwa cawapresnya diserahkan kepada Pak Anies dari Pak Surya Paloh ya. Diserahkan kepada Pak Anies karena demi menjaga chemistry nanti ketika menjalankan pemerintahan. Nah, yang pertama Pak, kriteria cawapres Pak. Ya, gini. Ini saya kalau nggak tanya salah Pak. Terus tanya. Iya, sebetulnya saya ini pengen jawab itu semua nanti habis selesai di Jakarta aja. Tapi nggak apa-apa Pak, udah nanggung kemarin peristiwa politiknya udah keluar. Masih panjang pertama, jadi jangan buru-buru untuk menentukan. Jangankan bakal calon, ini kan baru bakal nih ya, bukan calon. Kita ingat Pak SBY dulu ketika mencalonkan juga menentukannya di ujung. Sama Pak Jokowi juga begitu. Jadi tidak perlu buru-buru. Yang kedua, ini adalah untuk menjalankan amanat di pemerintahan. Bukan sekedar untuk soal menang kalah saja.
Jadi tentu dipertimbangkan faktor elektabilitas, kemudian faktor support complementary di dalam menjalankan pemerintahan, kemudian faktor di dalam menjaga stabilitas dukungan di antara partai politik. Harus cocok juga sama Pak Itu- Anies dong kalau gitu. Ya tentu, tapi saya dari pengalaman saya selama ini ya, Mas Prabu, kalau sudah sampai di jenjang kepemimpinan provinsi, nasional, itu sudah ada kematangan, sudah ada apanya maturity di leadership itu. Ya. Jadi sesungguhnya dengan basically dengan semua siapapun itu sesungguhnya sudah ada kematangan itu. Kecuali ada hal yang ekstrim ya. Rasanya orang bisa kerja sama seperti Mas Prabu. Mas Prabu ketika merekrut di level direksi itu juga lihatnya track record, lihatnya kerjakan ketika masuk belum tentu karakternya sama, tapi penyesuaian saling terjadi. Sehingga board of directors itu juga saling menyesuaikan. Kenapa? Ya semuanya udah pada punya jam terbang. Udah pernah dipimpin, pernah memimpin, pernah kolega, pernah jadi bawahan, pernah jadi samping. Jadi ini beda dengan apa? Pernikahan. Iya, dan itu kan 24 jam bareng gitu. Ini adalah sebuah tugas kenegaraan. Pak, ini saya ada beberapa nama Pak, yang tadi kan Bapak bicara tentang elektabilitas. Beberapa nama yang dari survei muncul sebagai cawapres potensial. Bapak tinggal sebutkan saja komentarnya terhadap tokoh-tokoh ini apa? 1 atau 2 kalimat. Yang pertama, Sandiaga Uno. Nah, itu sahabat dari lama. Sahabat. Yang kedua Pak, Erick Thohir. Wah, sama juga. Itu sahabat dari lama juga. Ketiga Pak, Sama, AHY. Mas AHY ini teman lama sekali. Jadi semenjak beliau masih di perwira junior, Ya. lulusan Taruna Nusantara, sahabat lama, sama. Ini teman-teman semua. Keempat Pak Ridwan Kamil. Kang Emil itu sahabat lama, kolega sampai sekarang. Ini semuanya sahabat. Iya. Jadi tinggal masalah elektabilitas aja nih Pak. Jadi empat-empat yang tadi digambarkan itu adalah teman lama dalam arti yang sesungguhnya. Berikutnya kita akan bahas Ganjar Pranowo. Tetap bersama kami di Konspirasi Prabu.